Salam sejahtera sahabat PT ASN TV. Bersama saya Marisi Rizky Pasaribu. Saya adalah mahasiswa perguruan tinggi Advent Surya Nusantara jurusan Teologi tingkat 3. Saat ini kita telah tiba dalam pelajaran ke-14, pelajaran sekolah sahabat kita dengan judul Efesus dalam hati. Sebelum itu, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di sorga, Allah yang penuh kasih, terima kasih penyertaan-Mu kepada kami Tuhan. Saat ini hamba-Mu akan menyampaikan firman-Mu melalui pelajaran sekolah sahabat. Berkati hamba-Mu supaya boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa. Amin. Judul firman Tuhan di pelajaran ke-14 adalah Efesus dalam hati. Ayat intinya tertulis dalam Efesus 2 ayat 8-10. Demikian firman Tuhan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu sendiri, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kita tahu penulis kitab Efesus adalah Rasul Paulus. Tetapi kita tidak tahu bahwa pada zaman itu, pada saat itu, orang-orang yang berada di Efesus, mereka tidak mengetahui apa itu arti kasih karunia. Di Efesus, Paulus tidak hanya berfokus pada isu-isu lokal saja, tetapi surat itu berbunyi seolah-olah Paulus ingin menyampaikan kepada semua orang, kita pada zaman ini juga, bahwa kasih karunia itu bersifat universal kepada semua umat manusia. Dikatakan seorang menggambarkan Efesus ini sebagai pegunungan Alpen dalam perjanjian baru. Dan Paulus ini diibaratkan sebagai orang yang membawa kita pada pendakian yang cepat. Di dalam Efesus pasal yang ke-1. Pada mulanya saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tahu bahwa segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, semuanya sangat baik, sempurna. Tetapi ketika ada dosa datang, semua menjadi kacau, tidak seperti semula. Tetapi saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus, sahabat PT ASN TV, bahwa ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, Tuhan sudah merencanakan sesuatu yang sangat luar biasa kepada saya dan saudara. Kita saat ini berada di tengah-tengah antara yang jahat dan baik. Kita tidak bisa memilih di tengah-tengah, tetapi kita harus memilih antara yang baik dan jahat ini. Oleh karena itu, ada hal-hal yang penting yang Paulus catat di dalam kitab Efesus untuk semua orang supaya mereka dapat fokus kepada Tuhan. Beberapa hal penting yang Rasul Paulus catat di dalam Efesus, salah satunya adalah kita harus peduli dan bersatu. Gereja adalah tubuh Kristus, harus saling menopang satu sama lain. Tidak ada yang paling hebat, tapi harus bekerja sama untuk menyelesaikan segala sesuatu. Satu iman, satu baptisan, satu Tuhan. Kita diajarkan saudaraku yang diberkati Tuhan, bahwasanya kehidupan kita ini harus benar-benar bersatu. Tidak boleh di antara kita menyombongkan diri kita, menganggap diri kita lebih hebat dari orang lain, sehingga menimbulkan perpecahan tersebut. Tetapi firman Tuhan yang dicatat oleh Rasul Paulus di dalam Efesus mengingatkan kita supaya kita peduli kepada sesama kita,
saling merendahkan hati kita. Bagaimana kita sebagai pengabar kebenaran tersebut. Nah, tugas kita selanjutnya adalah untuk mengabarkan kepada semua orang tentang kasih karunia yang bersifat universal. Mungkin di sekitar kita atau tetangga kita di rumah, mungkin masih ada yang belum mengetahui bagaimana kasih karunia yang Tuhan nyatakan kepada semua manusia. Tetapi saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, pada saat ini ketika kita mendengarkan firman Tuhan di dalam pelajaran ke-14 ini, Rasul Paulus mau kita juga untuk tetap menjadi pengabar Injil. Dan kita tahu kita sedang berperang, tetapi melalui pertolongan Tuhan, kita dilengkapi dengan senjata rohani. Kita sama-sama tahu bahwa senjata rohani yang disebutkan adalah firman Tuhan sendiri, yaitu Alkitab. Kita gunakan waktu kita mungkin pagi, siang, malam. Setiap hari, mari kita luangkan waktu kita. Bagaimana kita membekali diri kita, saudaraku. Kita membekali diri kita ketika kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita renungkan firman Tuhan itu menjadi teladan bagi kehidupan kita. Menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita. Tidak hanya itu saja, tetapi juga harus rajin berdoa. Kita tahu bahwa nafas kehidupan kita ataupun kebiasaan kita sebagai umat-umat Kristen, pengikut Kristus adalah kita harus rajin berdoa. Kita rajin berdoa dan terus kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Seringkali kita merasa diri kita lebih hebat. Seringkali kita ketika kita ingin memutuskan sesuatu, kita tidak meminta petunjuk dari Tuhan. Kita melakukan sesuai dengan kehendak kita sendiri. Tetapi pada saat ini, mari kita renungkan firman Tuhan di dalam pelajaran kita ini. Supaya kita tetap setia dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya sangat senang belajar dari surat Paulus kepada jemaat Efesus ini. Latar belakang bagaimana ya saudaraku yang diberkati Tuhan. Pada zaman itu juga bagaimana kemerosotan moral mulai dari maaf kata seks bebas dan banyak kejahatan-kejahatan lainnya. Jadi Rasul Paulus ini mengkhawatirkan orang-orang yang berada di Efesus. Ia mengkhawatirkan supaya orang yang di Efesus ini jauh daripada Tuhan. Tetapi Rasul Paulus menuliskan kitab Efesus ini supaya orang-orang di Efesus mereka tetap setia kepada Tuhan. Aplikasi dalam kehidupan kita adalah melalui misteri Injil, melalui pertolongan Tuhan, penebusan Yesus di kayu salib, kita dilayakkan untuk menerima rencana keselamatan. Nah, sekarang tinggal pilihan kepada diri kita masing-masing. Pilihan terdapat di dalam tangan kita masing-masing. Kita memilih rencana keselamatan dari Tuhan atau kita menolak rencana keselamatan daripada Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan, tentunya pertikaian yang besar antara yang baik dan jahat ini tidak akan diam begitu saja, tapi akan ada akhirnya. Bagaimana Tuhan sudah merencanakan sedemikian yang sangat luar biasa kepada kita supaya kita diselamatkan. Artinya ada Yesus yang datang pertama kali di dunia menjadi penebus dosa, datang kembali di kedatangan yang kedua kali untuk menyelamatkan orang-orang yang senantiasa percaya dan setia kepada Tuhan Yesus. Saudaraku, marilah kita tetap setia kepada Tuhan menanti kedatangan Tuhan
yang kedua kali. Demikian pelajaran ke-14 yang boleh saya sampaikan kepada kita semua. Tuhan memberkati, kita sama-sama bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih penyertaan-Mu. Terima kasih pelajaran-Mu yang sangat indah kepada kami. Biarlah boleh memotivasi kehidupan kami, supaya kami tetap setia kepada Tuhan, menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Berkati kami sepanjang kehidupan kami Tuhan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Berdoa. Amin.